Apa sih jamaah udah gak sabar-sabar, udah gak sabar banget kan ya untuk menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan pertama aku bacain ya. Dari @muhammad5207. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya Ustadz. Saya ini sedang berada dalam serendah-rendahnya iman. Iman saya kadang turun naik. Tapi kebanyakan iman saya turun melulu. Saya merasa sedih hati dan saya pun gak bisa bertobat Ustadz. Nah yang jadi pertanyaan itu Ustadz, saya ini sering lupa, selalu lupa. Bahkan ketika saya lupa, saya jengkel dan jengkelnya itu ke Allah. Ustadz saya pun marah-marah dan marahnya saya itu juga ke Allah juga. Saya benci sama otak saya sendiri yang sering lupa ini. Hingga saya mencaci maki diri saya sendiri dan marahnya saya ke Allah. Saya pendam dalam hati saya gak saya keluarkan. Tapi saya lampiaskan dengan mencaci maki diri saya sendiri. Lalu apakah saya ini masih muslim ataukah tidak Ustadz? Gara-gara kejengkelan saya kepada Allah. Mohon nasihat dan penjelasannya Ustadz. Habib Usman mohon jawabannya Habib. Ini yang dari awal kalimatnya adalah Astaghfirullahaladzim summa na'udzubillah. Oleh karena itu kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingatkan kita ini hanya hamba dan kita ini adalah makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, hati yang marah kepada Allah apalagi dia mencela takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tetapkan baginya. Qudrat dan iradat. Allah berkehendak dengan kehendaknya. Allah Tuhan, kita makhluk, kita hina. Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Dan kalau misalkan kita terlalu berlebihan, kita marah dan lain sebagainya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa menyebabkan kita pada kekafiran. Ingat, mas sekarang bertobat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Lawan syaitan yang ada dalam diri dan jiwanya yang membisiki hatinya. Salat malam 2 rakaat. Ya Allah ampuni dosa saya berharap Allah ampunin dengan sebaik-baiknya pengampunan. Taubatan nasuha minta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ingat Allah yang maha adil. Setiap hambanya pasti diberikan keadilan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya manusia yang bisa menjolimi dirinya sendiri. Seperti yang sering disampaikan Ustaz Sam. Setiap musibah yang ada di muka bumi ini adalah perbuatan daripada tangan manusia itu sendiri. Ingat, hati-hati, minta ampunan sama Allah, bertakwa kepada Allah, dan taubat dan nasuha. Masya Allah, terima kasih Habib untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya jamaah yang ada di rumah aku bacain ya. Dari @meudut. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Kadang dalam hati saya mempertanyakan ibadah yang saya lakukan karena minta rezeki, kesehatan, ingin jadi orang yang bermanfaat. Bukanlah seharusnya kita beribadah itu ikhlas karena Allah. Ada yang bilang bisikan seperti itu adalah jebakan supaya kita tidak beribadah. Meskipun begitu, saya mohon bantuannya agar hati saya nggak bertanya-tanya seperti itu lagi. Terima kasih. Ustadz, saya mohon jawabannya Ustadz. Mohon izin guru-guru. Jadi sudah kuasa Allah mau ngasih kita atau enggak ngasih kita itu udah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui dan kita kurang sekali pengetahuannya. Tapi di sisi lain Allah itu senang banget dimintain. Jadi Allah itu senang banget dimintain. Jadi kalau ada orang beribadah setelah itu minta ya Allah jadikan saya dokter misalnya. Ya Allah jadikan saya lulus perguruan ini misalnya. Ya Allah jadikan rezeki saya banyak ya Allah permudah rezeki saya. Itu Allah senang. Allah senang. Jadi salah paham juga kalau ada yang mengatakan saya malas ibadah, saya takut ibadah karena saya nggak pernah ikhlas ibadahnya. Kita ibadah ikhlas. Tapi Allah itu senang untuk dimintain sesuatu. Daripada kita minta sama yang lainnya, Allah sangat senang untuk dimintai. Namun ingat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi. Jadi mengabdi dulu, menyembah dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu wa iyyaka nasta'in. Kami meminta tolong kepadamu ya Allah. Hanya meminta tolong kepadamu. Lalu sampaikan di situ, ya Allah kalau bukan kepadamu kepada siapa lagi aku meminta tolong. Maka mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah karena Allah itu sangat senang untuk dimintai oleh hambanya. Allah Taala. Berarti nggak apa-apa ya kita minta minta terus apa sama Allah kita minta. sebanyak-banyaknya ya. Betul. Kan ada yang namanya juga sholat hajat Oh gitu ya. iya. Nabi mengajarkan. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz Syam, terima kasih. Jamaah nanti di segmen 4 aku mau ngebacain lagi pertanyaan dari jamaah, makanya jamaah jangan kemana-mana. Sekarang aku mau nanya lagi sama Habib Usman. Habib, ketika kita membaca Al-Quran mungkin kita sedang dilanda rasa bosan karena terdistrik akan sesuatu lah, karena aduh ada pengen nonton apa atau ngedengerin musik apa gitu kan. Akhirnya nanti kita entar-entaran lagi deh, akhirnya jadi terlantar seperti kata Ustadz AR bilang kan. Nah, cara mengobati kebosanan membaca Al-Quran itu benar nggak Habib? Dengan cara kita mendengarkan hafalan yang sedang dibacakan sama orang gitu. Mendengarkan hafalan orang yang sedang menghafal Al-Quran.
Nah, ini menarik nih. Jika saya jelaskan sekarang, nggak sempat waktunya. Nggak sempat ya. Jadi jamaah siapin catatannya, Oke. WhatsApp temennya, saudaranya, tetangganya, musuh-musuhnya juga boleh. Oke, biar belajar. Biar belajar, ya Heeh. kan? Nggak lama kok. Nggak lama kok, akan dijelaskan sama Habib Usman. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.